يا أيها المسلمين وسبب المؤمنين رحمهم الله إن يوم الجمعة سيد الأيام وحج الفقراء وعيد المساكين الخلق فيها أعطاء أبائهم فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلم أحدكم ومن يتكلم فقد لغوا ومن يتكلم بالعدل أنصتوا واسمعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد أجمعين. اللهم حول الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. رب اغفر لنا من خير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. فإني أوصيكم نفسي بتقوى الله العلي القدير القائل في محكم كتابه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Masyaallah muslimin, jemaah rahmatullah. Pada momentum ibadah Jumat ini, adalah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan, sekaligus senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan banyak nikmat kepada kita. Saking banyaknya nikmat yang diberikan, terkadang kita lupa tidak merawat dan mensyukurinya. Di antaranya nikmat itu seperti nikmat sehat, nikmat sempat, dan juga yang paling penting adalah nikmat iman dan Islam. Semua nikmat yang dianugerahkan kepada kita ini pasti tidak bisa kita hitung satu persatu. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha ghafurur rahim." Artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Quran surah An-Nahl ayat 18. Dalam menunjukkan rasa syukur kita, pada kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah, baik saat mendapat nikmat maupun saat kita ditimpa musibah. Karena itu perlu kita sadari nikmat yang dianugerahkan Allah kepada kita lebih banyak dari masalah dan musibah yang kita hadapi dan rasakan. Dengan syukur dalam berbagai kondisi apapun, mudah-mudahan Allah SWT akan selalu menjaga kita dan nikmat darinya terus mengalir dalam kehidupan kita. Allah pun telah menjanjikan di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7, "Wa in ta'adzana rabbakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memakmurkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Semoga kita bukanlah hamba yang kufur akan nikmatnya, sehingga kita bisa terhindar dari azab, musibah, dan malapetaka, dan kehidupan kita selamat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin berjemaah Allah, dalam kehidupan ini kita tidak pernah akan lepas dari nikmat, dan begitu juga akan bisa lepas dari musibah dan cobaan. Saat mendapatkan nikmat dan saat menghadapi memegang dua prinsip, yakni asyukru inda ni'am, bersyukur ketika mendapat nikmat, dan asyukru inda musibah, bersabar saat mendapatkan musibah. Kedua hal ini bisa menjadi ukuran keimanan seseorang yang akan menjadikannya kuat dan sabar dalam menjalani kehidupan yang terus menghadapi perubahan ini. Allah sendiri sudah menegaskan bahwa manusia akan selalu diberi cobaan dan musibah yang termaktub dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sesungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah hidayah kepada orang-orang yang sabar. Dalam ayat ini, sabar menjadi perisai dan senjata orang-orang yang beriman dalam menghadapi beban dan tantangan hidup. Rasa takut, kelaparan, kekurangan bekal, harta, jiwa, dan buah-buahan adalah ujian yang bakal kita hadapi dalam kehidupan ini. Jika ada yang melindungi kita dari ujian-ujian berat, itu selain jiwa kesabaran yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada kita.
Lalu siapakah orang yang bersabar itu? Diterangkan dalam ayat selanjutnya dalam surah Al-Baqarah ayat 156. Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya semua dari Allah dan semua akan kembali kepadanya. Al-Surah Muslimin di Majmu'at Rahmatullah, musibah adalah ujian dari Allah sekaligus wujud cintanya kepada hambanya. Cinta dan kasih sayang Allah akan diberikan kepada hambanya yang kuat dalam menghadapi musibah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, "Yawmul jazaa'i ma'idha'il balaa'i min Allah idza aqwa man talahu wa man wajima lahu wa man sa'idu falahu syukur." Besarnya pahala sesuai dengan besarnya cobaan, dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum maka Dia akan menguji mereka. Oleh karena itu, barang siapa ridho menerima cobaan tersebut maka baginya keridhaan, dan maka dalam siapa murka maka baginya kemurkaan. Hadis ini memberikan motivasi kepada kita semua untuk senantiasa optimis dan terus sabar dalam menghadapi musibah. Memang terkadang pesimis terus menghalangi kita dan semakin menambah berat beban dalam menghadapi musibah dan cobaan. Namun sebenarnya bukan besarnya Allah lautan yang kita hadapi, melainkan perahu kita yang paling kecil untuk menghadapinya. Bukan besarnya masalah yang kita hadapi, melainkan kesabaran kita yang terlalu kecil untuk menghadapinya. Perlu disadari bahwa sikap sabar ini bukan berarti menyerah terhadap kondisi yang ada. Sabar harus diiringi dengan ikhtiar untuk menghadapi ujian yang ada, bukan lari dari ujian itu sendiri. Ujian dalam hidup akan menjadikan kita lebih kuat, berpengalaman dalam menghadapi ujian nantinya pasti akan kita temui lagi. Dari ujian hidup bukanlah solusi untuk menyelesaikan, karena kita lari dari ujian dan masalah hidup maka bersiaplah untuk menghadapi masalah yang lebih besar. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alayha ma kasabat. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan dan diusahakannya, ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Quran surah Al-Baqarah ayat 126. Sabar itu seperti payung yang tidak akan bisa menghentikan hujan, namun akan melindungi kita dari air yang membasahi, sehingga kita masih bisa berjalan di tengah derasnya hujan. Sabaran tidak akan bisa menghilangkan musibah, namun kita tetap tegar dalam melewatinya. Masyaallah muslimin firman Allah, dari penjelasan ini kita bisa menyimpulkan bahwa orang-orang yang sabar adalah dia yang tidak lemah, tidak mudah patah semangat atau menyerah. Sifat sabar ini dicontohkan baginda Rasulullah SAW ketika umat Islam menjadi minoritas dan ditindas di Mekah. Tidak ada yang berpaling, tidak menyerah atau kompromi soal akidah Islam. Semua tetap tegas dan kuat meskipun dalam siksaan kaum Quraisy. Demikian pula ketika di masa pasca hijrah di Madinah, mereka tetap sabar dan tahan banting dengan pasukan yang jumlahnya lebih sedikit. Ketika menahan diri mereka bersabar, ketika perang terbuka pun mereka sabar. Dengan modal sabar ini, maka umat Islam awal tersebut meraih kemenangan. Orang-orang yang bersabar dan kuatlah yang akan disertai oleh Allah dengan kemenangan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Imran ayat 146, "Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsir, fama lahu bima asabahum fi sabilillah, wa ma dha'fu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin." Dan betapa banyak dari Nabi
yang berperang di sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa, mereka tidak lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh, dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Azrul muslimin jemaah yang dirahmati Allah, demikian khutbah tentang pentingnya bersyukur atas nikmat Allah dan bersabar dalam menghadapi berbagai masalah dan musibah yang sudah menjadi sunnatullah harus dihadapi oleh manusia. Semoga kita termasuk orang-orang yang kuat dan sabar dalam menghadapi segala bentuk permasalahan dalam hidup, dan semoga kita termasuk orang-orang yang dilindungi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim.